Ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah, ada gunnah, ada bila gunnah. Bagaimana melafazkan nun mati, nun sukun ketemu dengan qaf. Min ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Oleh sebab itu maka berawal pertama kali Al-Quran ini interaksi kita adalah mendengarkan bacaan. Setelah jelas makharijul huruf, karena tidak sama dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Bugis. Al-Quran ini ada matnya, ada panjangnya, ada pendeknya. Kalau tidak sesuai panjang pendeknya, maka berubah maknanya. Rubbatalil Quran wal Quran yang anuh. Berapa banyak orang yang baca Quran dilaknat oleh Quran. Dilaknat oleh Quran, ya karena berubah maknanya. La in syakartum la azidannakum. Lamnya pendek. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku. Tapi kalau dibacanya panjang, la in syakartum la azidannakum. Tidak ku tambah. Jadi maknanya kontras jauh sekali antara pasti ku tambah dengan tidak aku tambah. Sama juga seperti Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Kalau lamnya pendek, innaka laminal mursalin, sungguh engkau seorang rasul. Tapi kalau dibaca panjang malah mengatakan tidak, innaka laminal mursalin, kau bukan seorang rasul. Oleh sebab itu membaca Al-Quran mesti ada mat, panjang pendek yang tepat. Lalu kemudian dalam bahasa Arab ini ada huruf itu banyak sekali. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. 4. Anfusi wathamarat wabashiri sabirin. Dalam satu ayat yang berdekatan 4 huruf, sa, sa, sya, so. Makanya dia mesti membacanya pelan-pelan dan membaca Al-Quran ini dengan suara. Ada juga orang baca Quran tak ada suaranya sama sekali. Dalam Quran disebut dia dengan qiraatul Quran. Qiraah artinya membaca. Beda kita misalnya baca koran atau baca WhatsApp enggak bersuara, terus saja tak ada suara. Baca Quran tidak begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jadi ada menahan nafas, ada melepaskan nafas. Ini perbedaan dalam membaca Al-Quran dengan membaca yang lain. Dan membaca Quran itu ada iramanya. Bahkan para qari-qari'ah kita memasukkan ada irama nahawan, jaharka, ras, sabah, bayati. Nah, ini semua adalah keindahan seni Al-Quran yang tidak ada dalam yang lain. Dan Al-Quran itu terpelihara bahasanya sampai hari ini karena kemuliaan Allah tidak membolehkan membaca selain ayat-ayat Al-Quran dan bahasa Arab di dalam sholat. Kita dalam doa bebas mau pakai bahasa apa saja, tapi dalam sholat siapa yang membaca selain daripada Al-Quran dan bahasa Arab maka batallah sholatnya. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Oleh sebab itu Al-Fatihahnya mesti dibetulkan, mesti didengarkan ke kiai, mesti didengarkan makharijul hurufnya, tasmi'nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tidak sah salat kalau Fatihahnya tidak betul.
Oleh sebab itu kita dengarkan bacaan Al-Fatihah. Anak-anak kita, kapan terakhir kali kita dengarkan bacaan Al-Fatihahnya? Ini menjadi perenungan buat kita bersama. Jadi yang pertama kali, level yang paling bawah adalah mendengar. Setelah mendengar lalu kemudian mulai membaca. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Likulli harfin asyru amsalha. Setiap huruf itu dibalas 10 kebaikan. Oleh sebab itu maka membaca Al-Quran, kalau ada orang membaca Al-Quran dia patok satu hari satu juz, bagus sekali, sehingga satu bulan dia satu kali khatam. Tapi anak-anak kita di tahfiz Quran ini dia bisa berkhatam berkali-kali, bahkan minimal kalau dia sudah hafal 30 juz, satu harinya 2 juz, berarti satu bulan dia khatam 2 kali, berarti satu tahun dia khatam 24 kali. Jadi beruntung sekali ibu-ibu mengandung mereka 9 bulan 10 hari, tapi selama di alam barzakh sampai hari kiamat, makam ibu terang, kubur ibu lapang, menetes rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti tetesan air di tengah kehausan gurun pasir yang tandus dan panas. Mengandungnya cuma 9 bulan 10 hari, melahirkannya sekejap saja, tapi nikmat yang dirasakan luar biasa. Nah, itulah manfaat keuntungan dari ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena ini bukan cerita masalah dunia saja. Kalau dunia ini dikejar tidak ada habis-habisnya. Seperti air laut, makin diminum makin haus, makin ditelan makin kurang. Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahab. Seandainya manusia ini punya satu lembah terbuat dari emas, latamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar. Dia akan minta satu lembah lagi. Walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Dia selalu mengatakan kurang, kurang, kurang. Setelah mulut disumbat tanah barulah cukup. Akan tetapi kalau kita tinggalkan anak para penghafal Al-Quran, maka insya Allah dunia dicari, akhirat itu bersimpuh di tapak kakinya. Akhirat dicari, dunia dicari, belum tentu dapat dunia. Tapi kalau akhirat dicari, maka insya Allah dunia itu akan bersimpuh di bawah tapak kakinya. Tidak 1, 2, 3 contoh, banyak sekali di antara orang tua yang takut memasukkan anak ke tahfiz Quran, akhirnya anak tidak jadi apa-apa. Tapi berapa banyak pula orang yang anaknya di tahfiz Quran bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi dokter spesialis, bisa jadi pengacara. Akhirat dikejar, dunia bersimpuh di bawah tapak kaki. Ini masalah iman, masalah iman kepada ghaib yang tidak kelihatan. Allah yang kita sembah tidak kelihatan, malaikat yang mencatat amal kita tidak kelihatan, surga neraka yang akan kita harapkan menjadi tempat kita tidak kelihatan. Apakah ruh ada di badan kita juga tidak kelihatan. Oleh sebab itu ini percaya kepada yang ghaib. Makanya sholat itu nomor 2. Yang pertama kali adalah bersyahadat kepada yang ghaib. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama kali mendengar. Setelah mendengar mulai meningkat ke membaca. Lalu kemudian setelah membaca memahami maknanya. Ini level yang ketiga. Dengar baik-baik, baca pelan-pelan, mulai pahami maknanya. Belilah Quran yang ada terjemah potong-potong. Ya ayyuhai orang-orang alladzina yang amanu beriman, ittaqu takutlah Allah kepada Allah, haqqa tuqati sebenar-benar takwa, wala janganlah tamutunna kamu mati illa melainkan wa antum kamu muslimun dalam keadaan muslim. Al-Quran dengan terjemah potong-potong, dengan ada asbab nuzulnya, ada tafsirnya, ada tajwidnya. 4. Ada terjemahnya, ada asbabun nuzul, sebab kronologis turun ayat, ada tafsirnya, ada tajwidnya, idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah, bila gunnah. Itu hanya sekitar 200.000. Padahal itu menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada orang yang bajunya saja sampai 500.000, belum lagi pakaian mahal. Padahal itu kalau mati meninggal dunia tinggal semua, hanya memenuhkan lemari saja. Ada orang yang
Untuk alas kakinya saja sampai 500.000. Sementara Quran yang menjadi alas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang punya Quran mahal, bagus, tapi tak pernah dibuka seumur hidup. Dimasukkan dalam peti kotak kayu jati, dipaku 4 pojok, disimpan di lemari kaca, lemarinya di dalam rumah, di dalam ruang tamu, kuncinya pun hilang. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kali mendengar, dari mendengar mulai naik meniru, lalu setelah meniru memahami maknanya, lalu kemudian mengamalkan isinya. Suatu ketika istri Nabi namanya Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Nabi SAW waktu itu tidak ada. Ditanya kepada istrinya, bagaimana akhlak Rasulullah? Kata Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu berjalan. Jadi kita ingin anak-anak kita itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia diejek, dicaci maki, disumpah serapah, tetap keluar dari mulutnya salama, keselamatan, kedamaian, ketentraman. Ketika anak-anak penghafal Qur'annya ada di rumah, dia menebarkan aura kedamaian, ketentraman. Dia tidak hanya ditakuti oleh manusia, jin dan setan. Kenapa? Karena dalam kepalanya ada Al-Quran. Dulu ketika para penghafal Quran itu datang ke rumah kami, maka dibawa ke ruang tamu, dibawa ke dapur, dibawa ke kamar, dibawa ke tempat-tempat. Untuk apa? Untuk mengalap barokah, mengambil barokah para penghafal Quran. Karena penghafal Quran ini di dalam mulutnya itu Al-Quran, dalam kepalanya Al-Quran, dalam hatinya Al-Quran. Amalan kehidupannya Al-Quran sehari-hari, nafas, hembusan nafasnya Al-Quran, dalam pikirannya Al-Quran. Keberkahan yang diberikan Allah SWT. Kertas ini kertas biasa, tapi begitu Al-Quran dituliskan di kertas ini, maka haram kita menyentuhnya kalau tidak berwudu. Kertas ini kertas biasa, tapi kalau sudah dituliskan Al-Quran, siapa yang menjatuhkannya ke lantai, menginjaknya, maka halal darahnya untuk ditumpahkan, karena dia berarti sudah menghina Islam. Oleh sebab itu, kertas yang biasa ketika dituliskan Al-Quran menjadi kertas yang luar biasa. Malam itu malam yang biasa saja, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Tapi ketika malam itu turun Al-Quran, maka malam itu berubah menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Gua itu biasa saja, hanya lubang batu di atas bukit saja. Tapi begitu Al-Quran turun di gua itu, maka gua itu dikejar orang, dicari orang, naik orang ke atas, yang tua-tua, yang renta, yang sakit, naik ke atas. Tidak pernah putus orang naik ke atas gua itu. Waktu turun di sana ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kertas yang biasa menjadi luar biasa ketika diisi Quran. Malam yang biasa menjadi malam luar biasa ketika diisi Quran. Gua yang biasa menjadi gua yang luar biasa ketika diisi Quran. Bulan Ramadan bulan yang biasa, tapi begitu diisi Al-Quran dia menjadi bulan yang luar biasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Satu-satunya bulan yang namanya disebutkan dalam Al-Quran adalah bulan suci Ramadan. Begitu juga anak kita, anak-anak yang biasa, sama seperti anak-anak yang lain, tapi begitu dia diisi Al-Quran, maka dia menjadi anak-anak yang luar biasa. Ibu-ibu bapaknya juga ibu-ibu bapak yang biasa saja, tapi nanti di akhirat ada ibu-ibu bapak-bapak yang di atas kepalanya tajun minan nur, mahkota dari cahaya, menjadi ibu yang luar biasa, menjadi bapak yang luar biasa karena keutamaan Al-Quran. Tempat ini pun tempat yang biasa. Tempat di sana ada juga kolamnya, di sini ada juga kolamnya. Di sana ada ikannya, di sini ada juga ikannya. Tapi kenapa tempat ini yang kita datangi? Kenapa tempat ini yang didatangi Ustadz Abdul Somad? Kenapa panitia membawa ke sini? Bukan. Karena di sini ada para penghafal Al-Quran. Tempat ini biasa saja, tapi begitu dia diwakafkan untuk agama Allah, maka mengalir pahalanya. Di sana sepanjang jalan saya lihat banyak kolam-kolam ikan.
Yang punya meninggal dunia akan dijual oleh ahli warisnya kepada orang lain, akan diwariskan, selesai, tamat. Tapi begitu kolam-kolam ikan di sini milik Yayasan Al-Huda, tempat pondok pesantren, anak menghafal Quran, dia menjadi kekal abadi. Tanah wakaf la yuba'u, tidak boleh dijual, wala yurasu, tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, wala yuhabu, tak boleh dihibahkan. Dia hanya pakai hak pakai saja, dipakai terus sebagai pondok tahfiz Quran, dipakai terus sampai hari kiamat. Siang malam pagi petang kelas-kelas dipakai, ruangan ini dipakai, kamar-kamar dipakai, mereka membaca Al-Quran. Itulah yang akan kekal abadi. Yang lain tinggal. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Selama ini ada kolam ikannya, putus. Selama ini ada rumahnya, putus. Arti putus tidak bisa dibawa mati. Tapi ada yang tetap kekal abadi. Apa dia? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Benteng terakhir bangsa Indonesia untuk menyelamatkan anak-anak dari narkoba, LGBT, pacaran, pergaulan bebas, perbuatan maksiat, zina. Tidak ada benteng terakhir kecuali pondok pesantren. Makanya kalau masih ada pondok pesantren, selamat negeri. Tasikmalaya masih selamat karena memang negeri 1000 pesantren, 1000, sejuta santri, berjuta-juta santri. Kalaulah pondok pesantren ini sudah roboh tumbang, innallaha lam yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu itu seperti mencabut pokok kayu, tapi mencabut ilmu itu biqabdil ulama, meninggal ulama, meninggal kiai, meninggal ajengan, meninggal tuan guru, meninggal mereka belum tentu tergantikan. Kalau pejabat-pejabat belum meninggal sudah ada penggantinya. Penguasa, pengusaha meninggal hari ini, besok sudah muncul. Tapi ulama begitu dia meninggal dunia, sampai hari ini tak ada penggantinya. Maka ketika ibu mewakafkan anak ibu, ini saya wakafkan anak saya di jalan Allah, dia menjadi penghafal Quran, dia akan belajar agama Islam, dia akan khususkan dirinya untuk menolong agama Allah, seperti yang dilakukan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim seorang ibu yang biasa-biasa saja. Ketika dia tahu Nabi Muhammad SAW datang dari kota Makkah, kota Madinah, Ummu Sulaim datang menghadap, ya Rasulullah, mereka yang kaya-kaya itu memberi tanah, mereka yang banyak uang itu memberi kuda. Aku tidak punya tanah, aku tidak punya kuda, aku berikan anakku. Dia berikan anaknya bernama Anas bin Malik untuk menjadi pelayan Nabi, berkhidmat untuk agama Allah. Lalu Nabi mendoakan, Allahumma aktsir malahu wa waladahu, ya Allah banyakkan hartanya, banyakkan anak cucunya. Maka Anas bin Malik menjadi salah satu dari 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Harta tinggal, kebun korma habis, kuda mati, keledai mati, tapi Anas bin Malik sampai hari ini riwayat hadisnya tetap dibaca. Ummu Sulaim adalah sosok ibu yang cerdas. Ummu Sulaim adalah sosok ibu yang luar biasa. Anaknya diberikan untuk Nabi. Toh akhirnya setelah Nabi meninggal, Anas bin Malik tidak menjadi budak. Dia bukan menjadi hamba sahaya, dia menjadi orang yang merdeka. Tapi Anas bin Malik pernah tidur di rumah Nabi, pernah hidup bersama Nabi. Bahkan dia pernah mencium telapak tangan Nabi, atyabu min rihil miski, lebih harum daripada semerbak kasturi, lebih halus daripada halus sutra. Itulah hebatnya Anas bin Malik, sahabat Nabi yang diserahkan ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kecerdasan seorang ibu itu akan menurun kepada anak-anaknya. Al-Kayyisu, orang yang cerdas itu bukan orang yang IP-nya 4. Al-Kayyisu, orang yang cerdas itu bukan S1, S2, S3, profesor, doktor. Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia tekan hawa nafsu makannya, dia tekan hawa nafsu shoppingnya, dia tekan hawa nafsu ganti sepatu, ganti baju, jilbab mahalnya, dia tekan hawa nafsu ganti cincin, anting, gelang, lalu kemudian dia pakai untuk menyekolahkan anaknya ke tahfiz Quran. Maka itulah yang akan menjadi amal jariah kekal abadi. Adapun yang lain akan hilang, binasa, lapuk, seperti tanaman menghijau, merubah menjadi kuning, lalu kemudian menjadi layu, hancur, berkesan, tak bermakna. Tapi pondok pesantren kamasali habbah, seperti satu biji
ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari satu cabang ada 100 biji. Dari satu butir tumbuh 7 cabang, dalam satu cabang ada 100 biji. Wallahu yudha'if liman yasha, Allah melipat gandakan lebih banyak lagi. Wallahu wasi'un alim, Allah itu karunia-Nya amat sangat luas, dan Allah tahu siapa yang ikhlas, siapa yang riya. Allah Maha tahu siapa yang pelit, bakhil. Makanya Nabi mendoakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, selamatkan aku dari susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasal, selamatkan aku dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul, selamatkan dari sifat pengecut dan pelit, bakhil, wa dhala'id daini, selamatkan dari dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Karena kalau kita banyak kebutuhan, konsumtif, gila belanja, mau inginan dunia kuat, akhirnya karena tidak mampu ngutang, akhirnya hutang keliling pinggang, hidup gali lubang tutup lubang. Dan kalau sudah dililit utang, kita pasti dikuasai orang lain, dikuasai oleh rentenir, dikuasai oleh yang lain-lain. Oleh sebab itu maka ini cara menyelamatkan diri kita, tidak lain tidak bukan dengan melihat ke pondok pesantren. Jalan-jalan ke mall boleh, nggak salah. Jalan-jalan ke danau juga nggak salah. Tapi membawa anak jalan-jalan ke pesantren, ini pendidikan. Nanti anaknya melihat kakak-kakaknya, melihat kolam, melihat pemandangan yang indah, melihat mereka belajar di kelas, faslul awal, al-faslul sani, ada ruang kelas. Maka dengan begitu mereka menjadi punya pengalaman, akhirnya lama-lama dia tertarik, dia minta untuk masuk pesantren, terbuka pintu hatinya. Tapi di antara itu doa juga jangan kalah penting. Ibu kalau malam berdoa untuk anak-anaknya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Doa yang paling afdal ketika sedang bersujud. Fa aksiru fihi du'a. Banyakkanlah doa di situ. Doakan supaya pintu hati anaknya terbuka untuk pondok pesantren. Setelah anaknya mau masuk pondok pesantren, doakan supaya dia betah tahan di dalam. Setelah doa itu doakan supaya hafalannya cepat, supaya pikirannya terbuka, supaya Allah dalamkan hatinya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah ingin menjadikan orang itu baik, maka didalamkan Allah Ta'ala ilmu agamanya. Nah, ini penting sekali, karena ibu yang mengandung dia 9 bulan 10 hari, ibu yang menyusukannya 2 tahun, tubuh, jasad, badan, darah, kulit, tulang anak ibu itu berasal dari tubuh ibu. Tubuh anak itu berasal dari tubuh ibu. Dia adalah tubuh ibu yang memecah menjadi 2, keluar dari badan ibu, keluar dari tubuh ibu, jadilah sesosok anak itu. Oleh sebab itu doa ibu kepada dia langsung tak terhijab. Jangan-jangan doa itu yang tidak baik, na'udzubillah, sehingga membuat dia menjadi sulit untuk menerima. Maka kalau dia ada silap, ada salah, lepaskan, maafkan, mintakan ampun kepada Allah, supaya terang pula hidup dia. Karena berapa banyak anak-anak itu sulit menghafal karena kemarahan ibunya, karena dendam, kesumat dan lain sebagainya. Itu menjadi penghalang. Karena seorang ibu itu walaupun doanya tidak baik, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala juga. Doa seorang ibu walaupun tidak baik, buktinya ada seorang laki-laki bernama Juraij ketika itu sedang lewat, ibunya sedang lalu di tempat dia beribadah. Juraij ini kerjanya pagi, petang, siang dan malam beribadah saja. Ada satu rumah khusus tempat dia ibadah, kalangan Bani Israel. Lalu kemudian ibunya lewat, kata ibunya memanggil, ya Juraij. Tapi Juraij tidak mau menyahut, karena dia pikir saya sedang beribadah, lebih utama saya beribadah daripada menyahut panggilan ibu. Ibunya manggil lagi, ya Juraij. Dia juga tidak menyahut. Sampai 3 kali panggil, ya Juraij, dia juga tidak menyahut. Akhirnya apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tunasusila, WTS, PSK. Ya Allah, jangan matikan Juraij sampai matanya melihat wanita tunasusila. Secara logika akal tidak mungkin Juraij melihat wanita tunasusila, karena dia ahli ibadah. Wanita tunasusila tempatnya lain, sedangkan dia tempat ibadah tidak mungkin ketemu. Tapi Allah mengabulkan doa si ibu. Tak lama setelah itu ada seorang wanita tunasusila yang hamil. Lalu kemudian ditangkap dia, ditanya, "Hei perempuan, siapa yang menghamilimu?" Dia mengaku yang menghamili saya Juraij. Fitnah. Akhirnya dipanggillah Juraij. Orang kampung menuduh dia pezina, kamu jahat. Ternyata selama ini kamu bertopeng agama saja, nampaknya beribadah, kemudian kamu berzina.
Ini perempuan ini mengaku dia hamil, kamulah laki-laki yang bertanggung jawab. Kata Juraij, jangan bunuh saya, tunggu sampai anak lahir. Setelah anak itu lahir, Juraij menusukkan ujung jarinya ke pusar anak itu. Saya bertanya, ya ghulam, wahai anak kecil, man abuka, siapa bapakmu? Anak itu menjawab, ra'il ghanam, bapakku adalah pengembala kambing. Allah mau menunjukkan Juraij yang wali Allah hampir selevel Nabi, tapi kalah dengan doa ibunya. Akhirnya matanya sebelum mati pernah melihat wanita tunasusila berhadap-hadapan. Setelah itu orang kampung pun mencium kaki Juraij. Mereka mau membangunkan rumah Juraij terbuat dari batu emas. Juraij berkata, tidak perlu, tetap kalian bangun dari tanah seperti tempat ibadahku yang lama. Ini karena Allah ingin menunjukkan betapa makbulnya doa seorang ibu. Oleh sebab itu ibu-ibu yang anaknya penghafal Quran, pelongkan, mintakan ampun pada Allah, doakan setiap malam, bacakan mereka Al-Fatihah supaya lapang hatinya, terang pikirannya, jiwanya itu bersih, bisa dia menghafal Al-Quran, karena itu adalah aset yang tidak akan putus dengan kematian sampai masuk ke dalam surga. Berapa banyak orang masuk surga bukan karena amalnya. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu, kamu masuk surga bukan karena amalmu. Wala anta wa ana kata Nabi, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa yataghammadani Allahu bi rahmatih, masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rahmat Allah itu turun? Rahmat Allah turun karena Quran dibacakan. Quran dibacakan di ruangan ini, rahmat turun di ruangan. Quran dibacakan di kelas, rahmat Allah turun di kelas. Quran dibacakan di rumah, rahmat Allah turun di rumah. Quran bukan hanya dibacakan, tapi Quran ada dalam kepala anak kita, Quran ada dalam hati anak kita, Quran ada di lidah anak kita, Quran ada di mata anak kita. Maka turun rahmat ketika anak itu ada di rumah kita, ketika anak itu ada di alam barzakh, ketika anak itu ada di akhirat. Anak itu membawa rahmat, maka dia bisa memberikan syafaat. Maka siapa yang pertama kali diberikannya syafaat? Tentu ibu yang pertama kali diberikannya syafaat. Karena Nabi mengajarkan, man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa yang paling berhak layak mendapatkan baktiku, kata Nabi, ummuka. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Sebab itu berbahagia ibu, berbahagia bapak, berbahagia kita semua, karena anak-anak ini tidak hanya membahagiakan kita di dunia, tapi juga membahagiakan kita di akhirat. Karena kehidupan dunia ini singkat, yang kekal abadi adalah walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal, akhirat lebih selamanya, akhirat lebih memberikan kita balasan. Mala a'yun ra'at, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh itu, kata Nabi, mala a'yunun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, yang belum benar didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Nikmat surga itu belum pernah dilihat mata, belum pernah dengar telinga, belum pernah terlintas di hati manusia. Bagi yang punya anak, berikan anaknya. Bagi yang punya kontribusi pemikiran, ide-ide, berikan. Bagi yang punya harta, berikan hartanya dengan cara memberikan donasi. PPTQ Al-Huda membebaskan tanah perluasan area pesantren masjid seluas 30 tumbak atau 420 meter persegi senilai 315 juta rupiah. Cara berdonasi bisa bayar tunai, bisa jemput donasi, bisa transfer ke BNI Syariah 336663375. Konfirmasi hanya ke nomor ini, nomor yang lain penipu. 0823 0170 7879 0823 2024 4848. Jangan lupa share, like, and subscribe. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya merasa amat sangat senang bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka, bisa bertemu, bersahabat di dunia, bersahabat di Tasikmalaya, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Semua kita ini masuk surga insyaallah. Yang hafal Quran masuk duluan. Orang tuanya, tentu anak-anak itu nggak mau masuk surga sendirian. Begitu disuruh masuk, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara
mereka digiring masuk ke dalam surga. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, begitu mereka sampai pintu-pintu surga dibuka, faqala lahum khazanatuha, malaikat penjaga pintu berkata kepada mereka, salamun alaikum, selamat datang untuk kalian wahai penghafal Quran, penghuni surga. Tibtum, kalian sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin, masuklah kamu kekal di dalamnya. Mereka tidak mau masuk surga sebelum ayah dan ibu mereka ikut bersama. Oleh sebab itu kebahagiaan, tapi tentu ayah ibunya juga beramal soleh. Jangan gara-gara anaknya ngapal Quran, ibunya tetap pakai rok ini, rambutnya 3 warna, merah kuning kelabu. Pas ditanya, ibu enggak taubat, ibu enggak ngaji, paling nanti anak saya nyari saya. Enggak, yang begitu itu tidak bisa diberikan syafaat pertolongan. Tentunya ibunya juga ibu-ibu yang solihah melahirkan anak-anak yang soleh. Bahwa punya masa lalu, ya siapa yang tak pernah punya masa lalu? Di antara kita ini ada yang pernah buat maksiat, pernah buat dosa, tapi kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubat. Syaratnya 3, illa man taba, taubat, wa amana, beriman dengan iman yang sempurna, wa amila amalan salihah, beramal soleh. Kalau dia bertaubat, beriman, beramal soleh, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, semua dosa-dosanya yang lalu itu diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Semoga semua dosa-dosa kita diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Ribah kita, namimah kita, ribah itu gosip, namimah itu adu domba. Makan riba stop, beralihlah kepada syariah. Lalu kemudian dosa-dosa masa lalu yang catatannya tidak dapat diceritakan lagi, ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala buku catatan semuanya dosa, covernya dosa, judulnya dosa, kata pengantarnya dosa, bab 1 dosa, bab 2 dosa, bab 3 dosa, sampai orang itu ketika melihat buku catatannya di akhirat, mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengapa buku catatan amal saya ini yang besar-besar, yang kecil-kecil semuanya ada catatannya? Seolah-olah dia tidak percaya. Kenapa? Kenapa begitu lengkap buku catatan? Saya aja yang melakukannya lupa, ternyata catatannya ada. Inna ilaik, sama seperti catatan utang. Catatan utang kan kita sering lupa kan? Tapi ternyata yang mencatat ada ikut. Inna ilaikum lahafizin, bersama kamu ada selalu malaikat yang mengikuti kamu. Kiraman katibin, malaikat kiraman mulia, katibin mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, malaikat itu tahu apa yang kamu lakukan. Pena senantiasa mencatat, terus mencatat. Bangun pagi sholat subuh, habis itu baca Quran, habis itu belanja, beli kangkung 2 ikat ngobrolnya 2 jam, ada semua catatannya. Sampai masanya kita akan diberikan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, siapa yang diberikan buku catatannya dari sebelah kanan, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka hisabnya akan mudah, akan ringan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih, siapa yang buku catatan amalnya diberikan dari belakang, fa sawfa yad'u subura, maka dia akan dipanggil sebagai orang yang durhaka, orang yang berkhianat, orang yang jauh dari rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang diberikan buku catatannya dari sebelah kanan. Baik semua. Dibuka pertama baik, dibuka kedua baik. Lalu dosa saya yang lama-lama itu mana? Semua dosamu sudah ditutupi Allah Subhanahu wa taala, sudah dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang jelek-jelek ditutup Allah, diganti dengan yang baik-baik. Maka kita mesti taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Taubat nasuha. Nasuha diambil dari 3 huruf. Nasoha. Nasoha artinya menyaring. Ketika kita manen madu, maka madu ini mesti disaring. Madu itu mesti disaring, karena di madu itu ada banyak campuran, ada lilinnya, ada getah kayunya,
ada anak lebahnya, ada sampah-sampahnya. Menyaring madu itu disebut dengan nasoha. Jadi arti taubat nasuha, menyaring dosa-dosa sebagaimana orang menyaring madu, akhirnya dapatlah madu murni yang asli, yang kalau dibawa pulang ke rumah ibu marah-marah. Itulah madu yang asli. Taubatan nasuha. Taubat yang nasuha, yang bersih, sebersih, semurni, sesuci madu. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan dua, al-asal wal Quran. Berobat dengan madu, berobat dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa. Quran itu obat. Makanya kalau ada orang yang stres, depresi, sakit, kerasukan, diganggu setan, bebegik, nah itu dibacakan Al-Quran. Alaikum bisyifa'ini, dibacakan ayat kursi ke telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ustaz Somad, ya, saya sudah bacakan, dia kok jinnya nggak pergi ya Pak Ustaz? Loh, perbuatannya sama dengan jin. Jinnya ngomong, masa jin ngusir jin? Sesama jin dilarang saling ngusir. Maksudnya perbuatan kita jangan seperti perbuatan setan. Jadi bukan masalah ayatnya, ayat kursinya sama seperti ayat kursi yang dibaca Nabi dulu. Cuman perbuatan kita mesti dari hati yang tulus, mesti dari mulut yang bersih. Mulut jangan yang suka bicarakan aib orang, mulut jangan suka mengadu domba orang, mulut jangan suka, alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak pernah membicarakan aib orang. Kalau ada orang yang membicarakan aib orang, saya diam aja. Terus tangan saya aja main, sama aja. Oleh sebab itu maka kita jaga ini, maka insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafazil Quran wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi penghafal Quran ya Allah. Minal mujahidina fisabilik, kalau kami mati nanti mereka akan tetap menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Ketika tengah malam mereka bangun mengambil wudhu, habis itu mereka sholat sunat wudhu, setelah itu mereka sholat sunat taubat, habis itu mereka sholat sunat hajat, habis itu mereka sholat sunat tahajud, habis itu mereka sholat sunat witir, habis itu mereka mengulang hafalan Qurannya 2 juz, habis itu mereka berdoa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lapang kubur kita, terang alam barzah kita, tenang kita di kubur, tempat yang paling gelap, tempat yang paling sempit, tempat yang paling dingin, tapi justru tempat yang paling menenangkan. Kenapa? Karena doa anak-anak kita. Waktu kita hidup dia berbakti, setelah kita mati dia pun tetap mengamalkan amal-amal. Bagi yang anaknya tidak sempat berbakti atau belum punya anak, tapi dia sempat mewakafkan, wakaf itu juga akan mengalir. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal, apa tasaddaqu anha, kalau saya bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Kalau ada bapak yang ibunya meninggal, istrinya meninggal, anaknya meninggal, dia ingin sedekah, sedekahnya sampai kepada orang yang meninggal dunia. Transfer amal dalam Islam itu ada. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Saqyul ma, sedekah memberikan air minum. Buatkan sumur bor untuk pondok pesantren, buatkan WC, buatkan MCK, buatkan kamar, wakafkan kasur, wakafkan, sedekahkan beras. Insyaallah tabarakallah. Ustaz Somad, itu ada, sudah saya lihat ada 3 sumur bor. Bapak wakaf, enggak tahu tak punya siapa. Berikan. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada guna harta, tak ada guna anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Mal, harta tidak berguna.
Banun anak tidak berguna, tapi ada harta yang berguna, sedekah jariyah. Ada anak yang berguna, waladun salihun. Lain daripada itu, siapapun tak bisa menolong. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari suaminya, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk mengurus urusan masing-masing. Jangankan di akhirat, di airport aja kadang kita sudah nggak peduli sesama karena sibuk urusan masing-masing. Lama saya berdiri, rupanya orang di sebelah saya dari tadi memperhatikan. Ustadz sombong ya. Saya bersombong, saya ngeliat koper saya takut hilang. Di airport aja kadang kita nggak sempat ngurus orang, apalagi di akhirat kita sedang mempertanggungjawabkan semua amal kita. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya oleh malaikat. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua kamu akan ditanya. Tidak ada satupun dari kita yang lepas dari pertanyaan. La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki anak Adam akan tetap ditanya pada hari kiamat. Setiap kita ini akan tetap tegak, kaki kita tidak bergeser sampai ditanya tentang empat. An umrimi fima afnah, umur yang aku kasih dulu kemana saja kau habiskan. Hai Abdul Samad, aku beri engkau umur 63 tahun, kemana kau habiskan? Ku habiskan ke Papua, ku habiskan ke Aceh, ku habiskan ke Mesir, ku habiskan ke Tasikmalaya, ku habiskan ke Jawa Barat, ku habiskan ke Jawa Timur, ya Allah. An ilmihi fi ma'amil, ilmu dulu kau pernah belajar ke sana, sudahkah kau amalkan atau belum? Ikut pengajian sama ustadz, sama ajengan, sama kiai, sudah diamalkan atau belum? An jismihi, an malihi, harta, min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, harta yang kau dapat, rumahmu yang besar, mobilmu yang mewah, tanahmu yang luas, kolammu, sudahkah kau pakai untuk menolong penghafal Quran, fakir miskin, anak yatim, du'afa? Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum na'udzubillah. An jismihi fima ablah, anggota tubuh, kaki kemana kau langkahkan, tangan kemana kau usapkan, mata kemana kau pandangkan, telinga kemana kau dengarkan, lidah kemana kau pakai gunakan, otak apa saja yang kau pikirkan, hati apa yang saja kau renungkan. Ma yalfizu min qaulin, tidak keluar satu kata dari mulut illa ladaihi raqibun atid, ada malaikat yang mengawasi, ada yang mencatat semua dalam buku catatan yang nyata. Tidak ada yang dapat berdusta, tak ada yang bisa berbohong. Mulut yang pandai bersilat lidah, mulut terkunci. Al-yawma naqimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Mulut terkunci, tangan akan bicara. Siapa yang akan menjadi saksi? Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas perbuatan mereka. Siapa yang menjadi hakimnya? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang paling adil di antara para hakim yang adil? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ada pengacaranya? Enggak ada. Tidak ada pengacara yang membela kita. Yang hari ini punya pengacara, pengacara pun enggak punya pengacara. Kita akan membela diri kita dengan amal-amal soleh. Di antara yang membela kita adalah anak-anak penghafal Quran. Makanya kita berdoa kepada Allah, waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Waj'alhu lana hujjatan, jadikan Al-Quran sebagai pembela kami. Ya Allah, jadikan Quran sebagai pembela kami pada saat itu tidak ada yang dapat membela kami, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mulai tausiah tadi jam 8, sekarang sudah jam 9. 600 ml. Sebetulnya di sini cuma 300 ml, setengah jam. Bapak Ibu dimanapun berada, jamaah yang menyaksikan live langsung ataupun yang menyaksikan melalui online, jangan lupa kirimkan donasi Anda untuk PPTQ Al-Huda bebas tanah perluasan pesantren seluas 30 tombak, 420 meter persegi, 315 juta. Cara donasi bayar tunai, jemput tunai, transfer ke nomor BNI Syariah 3366633775, konfirmasi ke 082301707879, 082320244848. Hanya nomor ini, yang lain bohong. Ingin jadi bagian dari penghafal Quran? Yuk gabung dalam program Kenceleng
Wafa. Info hubungi call center Muassasah Bina Insan Al-Huda, Wafa Al-Huda. Ada tunas hijau. Tunas hijau ini kalau tidak kita jaga dia akan mati, Bu. Dia akan mati, Pak. Karena ulat-ulat paling suka makan tunas hijau. Pucuk. Mati. Maka dalam rangka menjaga tunas-tunas hijau ini supaya tumbuh dia menjadi batang yang kokoh, supaya dia berputik dan berbuah, supaya dia jangan sampai dimakan wereng, dimakan hama, dimakan penyakit, maka kita jaga. Di antara yang menjaga tunas-tunas hijau ini adalah Pondok Pesantren Al-Huda. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Itulah tausiah seputar pentingnya Al-Quran, tahfiz Quran, dan anak penghafal Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang bagi siapa bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin melelang ataupun ingin mendonasikan sebagian rezekinya untuk ladang dunia akhirat, kita tunggu sekarang. Silakan dari para donatur, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, ada? Pada dosa, pada dosa. Siapa lagi? Jangan lupa untuk bapaknya. Yang silakan bisa jangan lupa untuk insyaallah ini alamnya kita. Ya, ya bapak kita. Insyaallah bapak ibu dan keluarga kita dunia akhirat insyaallah. Siapa lagi yang maju ke depan? Ayo silakan dipercepat. Dibantu ini. Dibantu ini. Sekarang kita sudah bisa menyebarkan kota-kota yang sudah disediakan untuk pengumpulan donasi sekalian. Silakan Bapak Ibu yang ingin berpromosisi untuk ladang dunia akhirat dan ingin menyelamatkan keluarga kita dari kekurangan. Silakan Pak. Silakan Pak. Dari